Oke. Oke, sekarang kita akan coba nge-review materi yang udah kita dapat dari matkul yang udah kita jalanin. Sebenarnya ada sih filenya, cuma daripada nunggu dosen ya kan, dosennya lama amat, jadi kita bahas satu persatu. Oke, pemrograman dasar ada 5 SKS dan yang ngajar itu kebetulan Pak Budi Dharma Setiawan. Apa bedanya HTML sama Java? HTML itu biasanya untuk web, kalau Java biasanya untuk web bisa, dan untuk aplikasi berbasis desktop juga bisa. Dan bahasa di Java sendiri itu high level, maksudnya nanti ada penjelasannya. Dan high level sendiri biasanya digunakan untuk membuat software. Ini catatan aja, cuman karena filenya itu gak dikirim-kirim sama dosen, jadi kita pakai yang ini aja. Nah, biner itu apa? Biner itu bahasa mesin, biasanya itu angkanya 100 itu. Maksudnya itu apa? Yang satu itu artinya ada listrik, dan yang 0 itu mati. Berbasis konsol, maksudnya itu yang hitam putih kayak CMD. Nah, kayak ini namanya konsol. Insya Allah betul. Kita dapat tujuan, waktu itu sempat nulis, tujuannya itu mampu menyusun algoritma penyelesaian masalah sederhana dan mampu membuat program dan mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman Java. Kalau untuk belajar bisa ke Oracle Java Tutorial, atau kita browsing di Google aja. Kenapa Oracle? Karena Java sekarang dikuasai oleh perusahaan Oracle. Bedanya Java sama C++ apa? Ada beberapa, cuma ini salah satunya adalah Java itu free platform, bisa di Mac, Windows, dan lain-lain. Kalau C++ biasanya berbentuk exe yang hanya bisa dimainkan di Windows. Fungsi bahasa program itu sendiri untuk membuat sebuah program. Nah, kita dapat kontrak kuliah dari Bapak Budi. Yang pertama, ini beberapa yang tercatat. Untuk lengkapnya, filenya belum terkirim, jadi kita gunain lah. 1. Keaktifan oleh Bapak Budi tidak dinilai, masuk gak masuk itu sama saja. Kehadirannya itu kurang lebih atau sama lebih dari atau sama dengan 80%, dan karena kita ada 14 minggu dan per minggunya itu ada 2 pertemuan, jadi ada 28 pertemuan, dan jadi 5 pertemuannya itu boleh bolos. Boleh, tapi disarankan kuliah. Ketiga, kalau lupa absen langsung menghadap dosen, maksudnya misalnya ada pelajaran nih, terus lupa absen, ya langsung ke dosen, padahal kamu masuk datangnya telat kadang. Kalau di siang tidak terdata, langsung ke bagian akademik. Nah, biasanya tuh absennya langsung turun, langsung tercatat di siam, bisa dilihat di siam. Kita coba lihat aja ya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada. Kalau nggak ada dan kalian masuk atau lupa absen, bisa langsung menghadap ke udah absen tapi tidak terdata di siam, itu langsung ke bagian akademik di gedung. Untuk Vilkom UB biasanya itu di gedung E kalau nggak salah, bagian akademik yang lantai bawah. Mana tadi? Oke, nah kita sini. Kalau tidak mengerti langsung tanya, boleh cut pembicaraan dosen. Nah, kalau dosen nerangin terus kalian nggak ngerti, itu kalian bisa cut. Beda sama kayak SMA, kalau di kuliah itu bebas berpendapat. Tapi ini kontrak kuliahnya khusus, biasanya itu per dosen beda. Pak Budi Dharma Setiawan. Ya. Ini ada toleransi keterlambatan, boleh terlambat seterlambat-lambatnya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan dosen udah keluar udah pelajaran usai, kalian papasan di pintu. Nah, Pak Budi masih memperbolehkan kita untuk ngabsen. Oke, lanjut. Ini langsung masuk materi. Ini cuma beberapa yang tercatat ya. Gak apa-apa dah. Personal computing itu PC. Ya, tahu
insya Allah ini PC ya, kalau nggak salah sih. Sendiri, maksudnya komputernya itu cuma satu. Kalau distributed computing, beberapa PC dihubungkan jadi satu. Dan client server computing itu beberapa PC terhubung, ada yang berperan sebagai client dan server. Maksudnya itu biasanya di server namanya data-data. Kalau kalian pernah buka sebuah web, jadi komputer webnya itu sendiri itu berfungsi sebagai server, dan kita yang membukanya berperan sebagai klien. Oke. Mana tadi? Oke. Ada beberapa bahasa di komputer. Ada bahasa mesin, bahasa assembly, bahasa high level, dan interpreter. Bahasa mesin itu biasanya itu biner 0101 ya, bisa dilihat di sini ada. Kalau 1 itu ada listriknya, kalau 0 itu mati. Assembly itu sedikit di atasnya mesin tapi masih rumit. Nah, yang dipelajari kita itu bahasa high levelnya, seperti manusia atau bahasa Inggris. Dia pakai bahasa Inggris lah, seperti Java dan lain. Interpreter itu tidak perlu kompilasi. Kompilasi itu apa? Kompilasi itu adalah proses merubah high level ke bahasa mesin. Jadi kalau HTML itu gak perlu kompilasi. Ini jangan tergantung internet dulu, maksudnya kita ntar kita udah dibentuk kelompok dan kita dikasih tugas. Jangan tergantung internet. Biasanya tuh pakai buku. Nah, materi berikutnya itu di apa ini? Pemrograman dasar itu katanya tentang algoritma. Oke.